Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Pada video ini, saya akan membahas tentang pemilik sapi betina di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Dan siapakah sebenarnya pemilik sapi betina yang ada di Al-Quran, Surat Al-Baqarah tersebut? Dan untuk mengetahui kisah ini, tonton video ini sampai selesai. Al-Baqarah adalah surat kedua di dalam Al-Quran yang memiliki 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf, menjadikan Al-Baqarah adalah surat terpanjang di dalam Al-Quran. Al-Baqarah sendiri memiliki arti sapi betina. Kisah ini berlatar belakang di masa dakwahnya Nabi Musa alaihi salam kepada kaum Bani Israel. Ketika itu, ada seorang yang sangat kaya raya dari kaum Bani Israel. Orang ini sudah berusia tua dan tidak memiliki anak. Artinya, ketika ia meninggal dunia nanti, tidak ada ahli waris yang berasal dari darah keturunannya. Maka yang menjadi ahli waris akan hartanya kelak adalah saudara-saudaranya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan siapa nama laki-laki tua ini. Namun berdasarkan para pendapat ahli sejarah, namanya adalah Sam'un. Nah, ketika itu salah satu dari saudara sepupunya ini yang bernama Uhayha. Memang ia sengaja menunggu agar kematian cepat datang kepada Sam'un, supaya ia bisa cepat mendapatkan harta warisannya. Ia memang menunggu-nunggu warisannya, karena ia adalah orang yang fakir. Ketika itu, keluarga Uhayha hidup dalam kemiskinan. Ditunggunya sebulan, 2 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Ternyata maut tidak juga menjemput Sam'un ini. Akhirnya atas godaan dari setan, terbesit suatu rencana di hati Uhayha untuk membunuh saudara sepupunya ini. Dia berkata, "Lebih baik kubunuh saja Sam'un ini, supaya aku dan keluargaku bisa cepat mendapatkan harta warisan darinya." Kemudian, tibalah hari di mana Uhayha akan melaksanakan aksi bejatnya ini. Ia pun membunuh Sam'un. Lalu, untuk menutupi kesalahannya, Uhayha membawa jasad Sam'un ke pinggir kota. Tujuannya, supaya orang-orang bingung antara kedua kota itu saling menuduh satu sama lain. Perlu diketahui bahwa komponen Israel ini terdiri dari 12 kabilah. Lalu mereka mempetak-petakkan wilayahnya. Nah, jasad dari Sam'un ini diletakkan di perbatasan di antara dua kabilah tersebut. Ketika suatu pagi jasad Sam'un ditemukan oleh seorang warga yang lewat di daerah itu, maka saat itu ia mengenali jasad manusia ini yang bernama Sam'un. Lalu orang ini pergi ke saudara sepupunya untuk memberitahu akan hal ini. Orang ini berlari ke rumah Uhayha, kemudian mengabarkan bahwa Sam'un ditemukan tewas di perbatasan. Agar tidak dicurigai, Uhayha pun berpura-pura terkejut dan ia menangis dengan kerasnya. Selain berpura-pura sedih, Uhayha juga menuduh bahwasanya penduduk kota sebelahlah yang membunuhnya. Dan ketika itu, Uhayha juga menyuruh kepada masyarakatnya untuk berbondong-bondong mendatangi penduduk kota sebelah untuk mempertanggungjawabkan akan hal ini. Mengetahui kota sebelah akan diserang dari penduduk Uhayha, maka mereka pun juga bersiap-siap untuk perang. Akhirnya ketika itu, kedua kabilah ini semakin memanas. Mereka saling menuduh satu sama lain. Ketika konflik sudah mau dimulainya peperangan, tiba-tiba datang seorang kakek yang berusaha meredam emosi kedua kabilah ini. Kakek ini berkata, "Saudara-saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai kalian. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang rasul? Mengapa kita tidak pergi menemui Nabi Musa untuk menanyakan keadilan akan tragedi ini?" Dan akhirnya, kedua kabilah ini secara beramai-ramai menemui Nabi Musa alaihi salam. Lalu mereka pun menceritakan kronologis akan tragedi ini kepada Nabi Musa. Maka, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk untuk mengetahui siapa pembunuh Sam'un ini. Setelah Nabi Musa
mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Nabi Musa memerintahkan kepada kabilah ini untuk menyembelih seekor sapi berjenis kelamin betina. Mendengar hal ini, ketika itu, orang-orang dari kabilah ini menjadi heran dan bingung. Apa hubungannya? Ada orang mati yang dibunuh, terus ini disuruh menyembelih sapi. Lalu orang dari kabilah ini berkata, "Wahai Nabiullah, apakah engkau hendak menjadikan ini sebagai candaan?" Nabi Musa pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Dari sini timbullah pertanyaan, kenapa harus sapi? Kan bisa dengan hewan lainnya, seperti kambing atau unta. Karena para ulama mengatakan, di dalam hati orang-orang Bani Israel, ketika itu masih menuhankan sapi. Sebagaimana kisah yang diceritakan, bahwasanya Samiri pernah membuat patung anak sapi untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diperintahkan untuk mencari sapi betina oleh Nabi Musa, bukannya langsung mencarinya. Malahan orang-orang Bani Israel menanyakan, mau sapi yang seperti apa? Mau yang bagaimana? Mau warna apa? Dan memang, orang-orang Bani Israel ini terkenal ngeyel dan sok pintar. Akhirnya ketika Nabi Musa mendengar banyaknya pertanyaan dari mereka tentang sapi ini, Nabi Musa memberikan ciri-ciri yang sulit yang terdapat pada sapi yang harus mereka cari. Nabi Musa berkata, "Carilah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar." Namun, orang-orang Bani Israel bukannya langsung mencarinya, mereka malahan menanyakan lebih detail tentang sapi ini. Mereka malah berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Rabb-mu seperti apa warna sapinya." Dan setelah mendapatkan petunjuk, Nabi Musa berkata, "Jadilah sapi betina berwarna kuning pekat, tak ada warna lain kecuali warna kuning di seluruh tubuhnya. Dan jika ada orang yang melihat sapi ini, ia akan langsung suka karena kengeyelannya ini." Akhirnya, Allah benar-benar memberikan tugas yang sulit untuk kaum Bani Israel ini. Coba saja, jika di awal mereka suruh cari sapi, maka langsung saja mereka mencarinya, tanpa bertanya ini dan itu. Akhirnya penduduk Bani Israel ini mulai menyebar dan mencari sapi yang dimaksud oleh Nabi Musa ini. Sahabat yang dirahmati Allah, mengenai kisah tadi, kita tahan dulu sebentar. Kita akan beralih ke kisah yang lain yang ada kaitan eratnya dengan kisah tentang sapi ini. Jadi ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Sebelum meninggal dunia, ayahnya menginfakkan seluruh hartanya dan hanya disisakan seekor anak sapi betina untuk anak dan istrinya. Artinya, harta satu-satunya mereka adalah sapi warisan ayahnya ini. Ketika anak ini tumbuh dewasa, dan ia sangat berbakti kepada ibunya, setiap hari anak ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kemudian dibawanya ke pasar dan dijual. Lalu ia belikan makanan untuk dirinya dan ibunya yang berada di rumah. Terus ia lakukan seperti ini untuk menyambung hidup dirinya dan ibunya. Jadi, pada suatu hari ibunya berkata kepada anaknya ini, "Sesungguhnya wahai anakku, ayahmu dulu telah mewariskan seekor anak sapi betina untukmu. Dan ia tinggalkan di dalam hutan, dan ambillah hakmu atas sapi itu." Akhirnya, pemuda ini memutuskan untuk pergi ke hutan, dan didapatinya di sana sapi warisan ayahnya itu. Lalu, sapi itu ia bawa pulang ke rumah untuk memberitahukan ke ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya berkata, "Sesungguhnya engkau adalah orang fakir dan tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan bangun di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini di pasar dengan harga 3 dinar." Lantas, pemuda ini pun membawa sapi ini ke pasar dan menjualnya. Ketika sedang menunggu, ada pembeli. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Di sini, Allah sedang menguji hambanya yang soleh ini. Apakah ia amanah dalam menjalankan tugas dari ibunya? Di sini Allah utus seorang malaikat yang merubah bentuknya menjadi seorang laki-laki. Laki-laki ini berkata kepada pemuda penjual sapi ini, "Wahai anak muda, engkau jual sapi ini berapa?"
Pemuda ini menjawab, aku menjualnya dengan harga 3 dinar. Dengan catatan, ibuku meridhoinya. Lantas laki-laki ini berkata lagi, aku beli sapi ini dengan harga 6 dinar. Tetapi engkau tak perlu meminta persetujuan kepada ibumu. Kau ambil saja 3 dinar, secara diam-diam. 3 dinar sisanya engkau berikan kepada ibumu. Pemuda ini berkata, seandainya engkau memberikan emas sebesar sapi ini pun, aku tidak akan memberikannya, kecuali dengan ridho ibuku. Kemudian pemuda ini pulang dan menceritakan kepada ibunya tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, kembalilah ke pasar jualah dengan harga 6 dinar, berdasarkan ridho dariku. Lalu pemuda ini kembali ke pasar dan menemui malaikat yang menyamar sebagai pembeli tadi dan berkata, ibuku menyuruh menjual sapi ini dengan harga 6 dinar, tidak kurang dan tidak lebih. Silakan tuan. Tapi lelaki ini berkata, saya akan membeli sapi ini dengan harga 12 dinar. Kau bisa ambil 6 dinar untukmu, dan 6 dinar sisanya kau berikan kepada ibumu, tanpa perlu ibumu tahu harga sesungguhnya. Pemuda ini tetap menolak tawaran ini, dan ia pulang menemui ibunya dan menceritakan akan hal ini. Lalu ibunya berkata, sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujimu. Jika ia datang lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak? Dan pemuda ini berangkat lagi ke pasar. Dia pun bertemu lagi dengan malaikat yang menyamar ini. Lalu pemuda ini menyampaikan pesan ibunya kepada laki-laki ini. Dan laki-laki ini berkata, jangan jual sapi ini. Sampai datang suatu hari nanti akan ada orang yang membelinya. Atas perintah dari Nabi Musa bin Imran. Dan jualah sapi ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini. Lalu, pemuda ini pulang dan tak jadi menjual sapi ini di pasar. Ketika pada suatu hari, ada orang-orang Bani Israel yang datang kepadanya, hendak membeli sapi ini atas perintah dari Nabi Musa alaihi salam. Maka anak ini berkata, silakan tuan, aku menjual sapi betina warisan ayahku ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini. Artinya, jika bobot sapi ini 1 ton, maka harganya juga emas seberat 1 ton. Orang-orang dari kaum Bani Israel ini pun terkejut mendengar harga yang ditawarkan. Akhirnya mereka patungan mengumpulkan emas ini, dan dibelilah sapi betina itu dengan harga seberat bobotnya. Maka dibawalah sapi itu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian sapi ini disembelih. Lalu Nabi Musa mengambil bagian paha kaki sapi ini dan memukulkan paha sapi itu ke jasad Syam'un. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasad yang sudah meninggal ini tiba-tiba bangun dari kematiannya. Lalu Nabi Musa berkata kepadanya, wahai Syam'un, siapa di antara mereka yang membunuhmu? Lalu dengan isyarat tangan jasad Syam'un, ia menunjuk kepada saudaranya yang bernama Uhayyah ini. Kemudian Syam'un pun kembali mati. Akhirnya diketahuilah siapa yang membunuh Syam'un. Dan ketika itu, Uhayyah langsung ditangkap untuk kemudian diberikan hukuman atas perbuatannya. Akhir dari kisah ini, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa seorang pemuda soleh yang tiba-tiba kaya raya karena menjual sapinya itu, lalu menikah dengan istri dari Syam'un, yaitu seorang pedagang yang kaya raya yang dibunuh tadi. Dan akhirnya pemuda itu pun menjadi semakin kaya raya atas pernikahannya itu. Jadi itulah kisah sapi betina di dalam surat Al-Baqarah. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Robbal Alamin. Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.